Tentukan nilai X1 tambah X2 dari persamaan eksponen berikut ini. Kalau kita mau menyelesaikan bentuk seperti ini, kita lihat bilangan pokoknya nih. Ini kalau dilihat bilangan pokoknya kan 4 ya. Jadi kita bikin permisalan aja ya. Ini kan 4 pangkat X. Itu saya anggap Y gitu. Terus berarti kalau 4 pangkat 2X itu sama dengan Y kuadrat. Ya kan, kalau Y itu ini berarti kalau Y kuadrat berarti pangkatnya jadi 2X ya, karena ini ke sini 2 kalinya ya. Pokoknya kalau kita lihat bilangan pokok udah sama, terus pangkatnya salah satu pangkatnya adalah 2 kalinya dari dia, itu kita bikin permisalan seperti ini biar dia nanti jadi persamaan kuadrat ya. Jadi kalau 4 pangkat 2X itu kan jadi Y pangkat 2, terus 6 ini jadi Y ditambah 8 sama dengan 0 ya, jadi kan persamaan kuadrat ya. Terus kita faktorin aja Y kali Y, kalau dikali hasilnya 8, kalau ditambah hasilnya min 6, jadi 4 sama 2 ya. Supaya hasilnya min 6 berarti min 2 ditambah min 4 gitu ya, sehingga kita bisa dapat nih, jadi Y sama dengan 2 pembuat nolnya ya. Kalau yang sebelah kanan pembuat nolnya Y sama dengan plus 4 ya. Kalau ini min, ini jadi plus. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan Y nya kita bikin dia sama dengan 4 pangkat X ya. Jadi 4 nya kita bikin 2 pangkat 2 ya. 4 itu 2 pangkat 2, karena ada X nya berarti kali X ya. Ini 2, ini kan 2 pangkat 1 ya. Nah karena udah sama ini sama ini, kita coret. Jadi X sama dengan 1 dibagi 2, jadi 1/2 gitu. Nah kemudian yang ini juga sama, Y itu kan 4 pangkat X, ini sama dengan 4, ini pangkat 1 sebenarnya. Nah ini bisa dicoret kan, udah bisa dicoret langsung, jadi X sama dengan 1 gitu. Nah jadi himpunan penyelesaiannya atau yang ditanyakan X1 tambah X2 ya, X1 tambah X2 berarti X1 nya setengah, terserah X1 yang mana, ditambah satunya lagi 1, jadi 3/2. Selanjutnya 9 pangkat X min 4 kali 3 X plus 1 pangkat X plus 1 ditambah 27. Nah kita lihat bilangan pokoknya, ini 3, ini 9, nggak sama kan ya. Pokoknya yang pertama kali kita lihat itu dulu, kita bikin sama ya. 9 itu kan bisa jadi 3 ya bilangan pokoknya, jadi 9 itu saya bikin jadi 3 pangkat 2 karena ada X jadi 2X min 4 kali 3X ya, kan ini pangkat X tambah 1 ya. Dikit-dikit dulu aja ya biar paham. Nah udah sama kan bilangan pokoknya tuh, udah sama. Terus kita lihat pangkat ini 2 kalinya ke sini enggak nih, atau ini 2 kalinya ke sini. Bener ya, tapi masih ada angka satunya ya kan, mirip sama kayak gini kan. Nah kalau misalnya ada satunya, kita buang satunya, kita buang satunya. Ini kan sebenarnya 3 pangkat 1 keluar, berarti jadi begini ya kan. Ini kan sebenarnya pangkat 1 digabung jadi X plus 1 gitu, kita gabung jadi 3 pangkat 2X, ini kali ini jadi min 12 kali 3 pangkat X plus 27 sama dengan 0 ya, seperti itu. Udah gini kan udah enak, kita bikin permisalan seperti yang nomor A, Y nya itu 3 pangkat X, terus kalau Y kuadrat itu berarti 3 pangkat 2X tuh, berarti ini Y kuadrat, terus ini 12Y karena ini kan jadi Y plus 27 sama dengan 0 ya. Kemudian kita faktorkan Y ini berarti 9 sama 3 kan, 27 itu, supaya hasilnya min 12, min 3 ditambah dengan min 9 sama dengan 0 gitu ya. Ini saya pindahin ke bawah lagi. Terus pembuat nolnya jadi sama dengan 3, ini Y pembuat nolnya sama dengan plus 9 gitu. Nah Y itu kan tadi 3 pangkat X ya, sama dengan 3 pangkat 1 kan di sini. Udah sama baru kita coret, jadi X sama dengan 1.
Ini juga sama, 3 pangkat X sama dengan 9-nya saya rubah jadi 3 pangkat 2 supaya bisa dicoret. Jadi X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 sama 2. Nah, yang ditanyakan X1 ditambah X2. X1-nya 1, X2-nya kan 2. Terserah yang mana X1-nya. Sama dengan 3. Nah, selanjutnya yang nomor C, ya 5 pangkat X plus 1 ditambah 5 pangkat 1 min X sama dengan 10. Nah, ininya kan udah enak nih, udah sama ya seperti soal sebelumnya ya, kita harus lihat dia sama nggak bilangan pokoknya. Terus yang kita lihat adalah pangkatnya ya. Ini harus polos nih, maksudnya dia nggak boleh ada ini biar kita bisa tahu nih mau diapain. Jadi 5 pangkat X ditambah 5 pangkat 1, tapi kita pecah jadi 5 pangkat 1-nya di sini. Ya, kan karena perkalian itu kan sama aja penjumlahan pangkatnya. Terus yang ini juga sama. 5 pangkat min X. Terus 5 pangkat 1-nya juga kita pecah keluarin. Jadi 5 pangkat 1-nya kan di sini. Terus 10-nya pindahinlah ke kiri sekalian. Jadi sama dengan 0. Gitu ya. Ini kan sama aja, jadi 5 kali 5 pangkat X ditambah 5. Supaya positif berarti di posisinya di bawah 5 pangkat X-nya. Nah, jadi ketahuan nih. Ya kan pecahan ya. Supaya pecahannya hilang, ya kita kali dengan pecahannya 5 pangkat X. Jadi 5 pangkat X kita kali ke sini ya. Jadi 5 kali 5 pangkat 2X. Ya. 5 pangkat X kali 5 pangkat X kan jadi 5 pangkat 2X kan, karena ininya ada 2 kalau dikali. Terus ini ke sini dikali, jadi habis dong, ini coret. Sisanya 5. 5 pangkat X kali 10 jadi min 10 kali 5 pangkat X sama dengan 0. Ya. Jadi ini bisa diurutin kan, jadi kelihatan nih, ini 2 kalinya dia kan pangkatnya. Nah, berarti saya anggap kan Y sama dengan 5 pangkat X dan Y kuadrat sama dengan 5 pangkat 2X. Berarti ini Y kuadrat. Jadi 5Y kuadrat ya. Baru ini saya tulis ya, min 10Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, udah gini kan jadi persamaan kuadrat. Terus kita faktorin. 5Y kuadrat itu 5Y kali 1Y, nggak ada lagi. 5 juga sama, 5 kali 1 nggak ada lagi. Sekarang kita tes di tengah. 5 kali 1 kan 5. 5 kali 1 lagi 5. Supaya hasilnya min 10, berarti min 5 sama min 5 ya kan. Jadi ini min ya. Jadi pembuat nolnya, buat yang di sini pembuat nolnya, jadi Y sama dengan ya 5 per 5 1 ya. Ya kan, supaya jadi 0 kan Y-nya harus 1. 5 kali 1 kan 5 dikurang 5 0. Nah, ini supaya jadi 0, pembuat nolnya Y-nya harus 1. Berarti ini sama ini sama kan. Berarti Y-nya kan tadi kita anggap 5 pangkat X. Ya udah, 5 pangkat X sama dengan 1. Gitu. Terus bisa nggak 1 jadi 5? Bisa. 1 itu kita bikin 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 kan 1. Coret-coret berarti X sama dengan 0. Ya, ini sama ini kan sama aja ya. Berarti dia akarnya kan kembar. Berarti X1 itu sama dengan X2 sama dengan 0. Berarti kalau X1 ditambah X2 sama dengan 0 tambah 0, 0. Ya, jadi X1 sama X2-nya kan sama. Karena dia akarnya kembar. Ya, ini sama ini sama. Gitu.